ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah tentang setiap langkah kita adalah langkah menuju kematian. Jadi sudah beberapa kali ini memang kita membahas tentang masalah kematian. Bapak Ibu, yang jelas tentu kita sudah sangat memahami bahwa kematian adalah kepastian. Tidak ada manusia yang tidak mati, dan semua kita itu harus berikhtiar agar kematian kita menjadi kematian yang baik. Nah, judul kita ini kan untuk mengingatkan, karena hidup adalah kumpulan waktu. Langkah demi langkah yang kita lakukan ini hanyalah untuk menyelesaikan jatah, menyelesaikan ajal. Waktu yang sudah diberikan kepada kita ini ibarat sebuah timer terhitung mundur, ya, satu demi satu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu adalah menuju langkah kematian kita. Dan uniknya memang Allah tidak memberitahu secara pasti kematian kita itu kapan. Hanya dikatakan bahwa mati itu pasti. Tidak ada yang pasti dalam urusan kematian. Maksudnya bisa jadi orang mati usia masih kanak-kanak, bisa jadi orang mati usia masih remaja, bisa sudah dewasa, sudah tua, pikun, bahkan ada yang tidak mati-mati ya, tapi tetap mati, suatu saat tetap mati. Nah, karena kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah langkah menuju kematian, tentu kita harus berpikir bagaimana ini menjadi panduan dan pedoman bagi kita semua. Kafa bil mauti wa'idho, cukup bagi kita kematian sebagai mau'idho, sebagai sebuah pitutur. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita jadikan pitutur dari langkah-langkah kita ini? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita itu punya sifat namanya al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar ini maknanya hati-hati. Kalau kita di jalan, hati-hati, jalanan licin. Nah, itu kan untuk keselamatan. Hati-hati lawan kecelakaan. Jadi kalimat hati-hati itu menjadi penting, apalagi di zaman di mana
kita itu hidup banyak orang yang sembrono, banyak orang yang tidak hati-hati. Nah, hati-hati kita gimana Bapak Ibu? Ya kita petakan deh. Pertama, hati-hati kita adalah untuk urusan harta benda, pastikan bahwa yang kita ambil adalah hak kita. Yang kita ambil adalah harta yang baik. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Karena itu istilah ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Nah, ini kan tidak boleh terjadi pada kita. Mau hati-hati kan tidak begitu konsepnya. Hati-hati itu gini, saya tetap akan berupaya mencari hanya yang baik saja. Yang tidak baik saya tinggalkan. Yang tidak baik saya buang. Yang tidak baik saya kasih jalan dengan diri saya. Nah, jadi itu hati-hati yang pertama Bapak Ibu. Ambil hanya yang menjadi hak kita. Apapun bentuknya, kalau kita udah hitung-hitung, ini bukan hak saya, kita tidak ambil. Walaupun kita punya kesempatan untuk mengambil. Nah, ini kayaknya penting bagi kita ya. Sebab orang itu kadang tidak mengetahui mana hak dan mana bukan hak. Orang hati-hati kalau bicara itu Bapak Ibu, pasti dia akan cari-cari. Contoh ini contoh. Kalau jenengan badannya tek, terus ngecas masjid, itu kira-kira hak kita nggak itu ngambil listrik masjid untuk ngecas itu. Nah, kita perlu hati-hati Pak. Kalau di situ ditulis free ngecas di masjid, berarti masjid itu memang mensedekah, ya bukan masjidnya ya. Maksudnya masyarakat di situ memang mengelola masjid ini dengan cara silahkan kalau Anda mau ngambil listrik kami yang bayar, Anda yang ambil. Walaupun nominalnya kan tidak banyak, ngecas itu habis berapa sih? Masalahnya bukan habis berapa, Bapak Ibu, bukan itu. Hati-hati, ini saya punya hak, gitu. Nah, kalau memang di situ ditulis dilarang ngecas, ya jangan ngecas. Ini bukan hak kita. Terus gimana Pak? Ya ngecas di tempat lain. Ngomong sama tetangga, Pak, boleh nggak saya minta izin ngecas di tempat Anda? Bukan berarti bintang. Sepi orang ngomong santai wae. Loh, itu mental pencuri Pak. Mental pencuri, nek sepi orang ngomong terus sikat. Jangan. Ini bukan sifat hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati. Saya butuh hak, jangan ambil. Kalau bukan hak, jangan diambil. Ini berlaku untuk banyak hal loh Bapak Ibu. Untuk banyak hal. Umpamanya memberikan acara nih, wah terus banyak ramai orang parkir. Di sini parkir gratis Pak. Terus ngomong tulis parkir 2.000. Takmir tidak memberi izin, orang lain tidak kasih izin. Terus kok ujuk-ujuk mantul terus jalur duit 2.000. Hak dia enggak itu. Kalau bukan hak Bapak Ibu, jangan diambil. Itu tidak hati-hati namanya. Alah kata hanya 2.000 aja Pak. Bukan masalah hanya 2.000, bukan hanya itu, bukan itu. Tapi kita bicara tentang hati-hati mengambil yang bukan haknya. Jadi banyak Bapak Ibu. Katakan apa tulisannya di sebuah toko di mana dilarang parkir kecuali pembeli. Ada tidak itu? Ada. Loh, kalau pemiliknya sudah mengatakan begitu, yang punya hak kan pemilik Pak. Kalau yang punya hak pemilik, ya kalau jenengan beli enggak? Enggak, ya udah enggak usah parkir di situ. Adanya situ Pak. Nah, berarti jenengan kosong. Enggak boleh kok nekat. Jangan parkir di depan pintu. Itu boleh Pak.
Orang yang punya rumah mau keluar nunggu 2 jam nggak bisa keluar, padahal istrinya mau melahirkan, bagaimana coba? Gara-gara di depan pintunya diparkiri orang yang tidak jelas, melayu rumah mobilnya atau sepeda motornya dikunci. Gimana yang begitu? Nah, yang bukan hak dan usah diambil. Nah, ini kesadaran Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa setiap langkah kita, setiap detik ini adalah jalan menuju kematian, kenapa kita harus mengambil yang bukan hak milik kita? Ini hati-hati yang pertama. Ya. Hati-hati yang pertama namanya ikhtiar. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati bukan urusan yang bukan hak kita, tapi hati-hati semua penting tidak usah dilakoni. Jadi kita harus membuat skala prioritas. Penting tidak sih bagi saya, bagi hidup saya, bagi istri suami kita, bagi anak kita, bagi keluarga, bagi tetangga, ada tidak pentingnya ini? Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada pentingnya, udah tidak usah dijalani. Kalau ada pentingnya monggo dipertimbangkan dengan baik. Kan Nabi pernah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya cuma kan gini, masalah utama bagi kita itu sisa waktu. Jadi kalau jenengan ini kakean tulah waktunya. Jadi kan pamannya kan kerja berapa jam kerja? Jam 8 sampai jam 4. Habis itu apa? Anda ngapa-ngapain sampai besok pagi. Kan waktunya kan tulah Pak. Meh tuh gegasian. Kan dari itu tulah waktunya. Akhirnya kan dolanan HP. Mbok maca di WA kanthi mubang-mubang ngacetho kan ngoten to niku. Nah ini kan tidak penting Pak. Emang penting ya kita tahu statusnya teman itu? Emang penting ya kita buka grup WA yang ada 24 grup itu? Umpamanya jangan punya grup banyak sekali. Emang sebegitu penting ya? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Sebagian orang yang kehabisan waktu, mereka tidak punya kesempatan untuk berbuat yang sia-sia. Tidak punya kesempatan. Tapi sebagian yang lain menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan. Entah itu kesia-siaan itu dibentukkan dalam bentuk apa, yang jelas dia tidak hikmat berkaitan dengan waktu, tidak hati-hati berkaitan dengan kesia-siaan. Bukan dosa ya, kalau yang tadi itu kan bicara tentang dosa. Kalau di sini betul kita bicara tentang kesia-siaan. Kalau tidak ada gunanya ya udah kita tinggalkan. Kalau ada gunanya monggo. Ngobrol itu ada gunanya, bisa ada gunanya. Mungkin kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa apa, tapi yang sifatnya adalah solutif, sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, kalau itu yang terjadi, kita punya masalah ini, kita dipertemukan dengan orang baik, lalu kita bisa meminta penjelasan, atau kita bisa menerima masukan-masukan. Nah ini bagus, monggo. Tapi yang tidak ada, artinya tidak usah. Nah, karena kita sadar setiap langkah kita adalah langkah menuju kematian. Nek ngerti kok kula jenengan mek mati lah ngopo kok melakukan sia-sia. Kenapa coba? Oke. Ya karena orang ini tidak sadar. Orang yang sadar dia tidak akan melakukan kesia-siaan, sesuatu yang tidak ada pentingnya sama sekali. Oke. Sebenarnya kalau kita mau ngatur waktu itu kan bisa pulang kok. Kalau ada orang, Pak tolong saya dikasih jadwal supaya saya bisa waktunya habis, itu gampang. Kayak ini aja jadi nomor 15 juz kan yo kayak selalu mau gampang Bapak Ibu, bisa kan bisa.
Bisa. Sebenarnya kita itu bisa. Ya, kita itu bisa kok Bapak Ibu mentarget diri kita. Oh, hari ini saya apa? Jadi kita petakan lah. Seperti yang pernah kita ceritakan, kita bagi waktu itu menjadi 3 hal besar. Pertama adalah untuk istirahat, yang kedua adalah untuk pekerjaan, yang ketiga adalah untuk ibadah, baik ibadah sosial maupun ibadah makhluk. Coba kita petakan ini aja, udah luar biasa itu. Kita istirahat 8 jam ini kita yang berbuah ya. Buah. Jadi kan kalau tidur jam berapa? Jam 11. Saya itu rata-rata jam 11. Kadang setengah 12. Padahal nanti subuh sudah berada di suatu tempat. Oke, ya bisa bayangkan tang ini jam berapa lah. Artinya itu berapa jam sih? Kalau jam 11 sampai jam setengah 4 lah umpamanya. 11 setengah 4 berapa ya? 4 setengah ya? 4 setengah jam. 4 setengah jam tutup tidur. Oke. Nanti siang tambah 1 jam lah, 1 jam setengah. Pakai 6 jam. Dan alhamdulillah ya cukup saja. Oke. Artinya alokasi 8 jam ini ternyata sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup untuk istirahat. Mungkin tambah layah-layah barangnya. Nah, ini 8 jam sudah cukup. Sekarang bekerja 8 jam, ya saya kira sih cukup Pak. Asal dengan ekspektasinya lagi gede lah. Ya, kenapa sih orang bekerja memperbanyak waktu pekerjaan itu? Dugaan kita itu karena ekspektasinya ketinggian saja. Ekspektasinya ketinggian. Nabi itu buatan ngajari ketinggian belas. Aja Nabi ngeten. Niki hadis saya baca tadi sore tentang zakat. Rasulullah itu mengatakan, Mas dulu kayak gunung Uhud kayak. Nek kayak gunung Uhud tidak ada emas, berarti kan tontonan itu, tontonan. Terus dikek pulau Mas, kata Nabi ini, kata Nabi. Maka saya akan sedekahkan semua kecuali 3 dinar. Jadi pokoknya duwe sapyo mah tak sedekahno kabeh kejaba 3 dinar. 3 dinar itu kan berarti 4,5 kali 13,5 gram emas. Pokoknya Nabi gawe cadangan hanya kira-kira 13,5-14 juta dengan nominal triliunan rupiah. Ini bukan Nabi Pak. Ekspektasinya ulasan dulu. Karena pikirannya Nabi lagi apa? Aku duwe emas segunung iki lagi apa? Pikirannya kan Nabi mau ngoten. Mojo-jo pikiranku malah fokus kepada emas segunung, piye carane emas ini disimpan. Wong golek penjaga, bal golek penjaga, terus piye sing bayar kuwi. Ojo-ojo saya suwe emasku saya kelok. Engko nek dicolong piye. Jadi pikirannya fokus ke situ. Sia-sia. 3 dinar wae cukup. Niku Kanjeng Nabi ngoten. Kula jenengan duwe 3 dinar pinine untuk sak gunung Uhud. Padahal ya ora kesampaian. Mana yang pernah punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Ada Bapak Ibu. Tapi ekspektasinya kita kan begitu. Melayang tinggi, kayaknya kita bisa menguasai ini, banyak ini, banyak ini. Lalu ini dinabuhkan dengan yang disebut dengan angan-angan kosong. Mengko aku nek duwe duit 3 miliar. Aku iso ngene, iso ngene, iso ngene, iso ngene, iso ngene. Halusinasi. Nah, jadi Bapak Ibu itu sia-sia. Dalam bahasa agama itu kesia-siaan. Tulul amal, gegawan angen-angen. Itu sia-sia. Contoh wis duwe handphone. Wah, iki umpamane handphone ganti Apple itu ya keren ya. Kesia-siaan. Kesia-siaan. Yo masalah dengan di Apple ya. Monggo. Kula nggih pernah ketemu wong sing di Apple. Ustaz, dene kula duwe HP iki yo padha wae. Wong paling bisa gawe telepon tak dhewe. Kan HP 300.000 iso. Enggak maksudnya lah kula malah takon. Lah jenengan niku kok iso duwe handphone kaya ngono carane piye?
Ya pengen keren Pak Ustaz, kan ngaku nih. Jadi ceritanya dia itu pas tugas di San Francisco, terus kemudian pas rame-rame ini bukaan itu apa jenenge? Nek sing apa jenenge? Apa? iPhone. iPhone jenis tertentu niku antri budar-budar Pak. Ning San Francisco. Dia melu antri. Lah ngopo to Pak? Yo sensasi mawon Ustaz ngono-ngono. Sensasi mawon dadi nek umpamane mulih terus entuk niku senenge kok. Karena apa? Perjuangan untuk dapat ini. Berarti dengan menikmati perjuangan. Menikmati Ustaz, menikmati. Lah tapi tekan ngene, itu. Akhirnya penasaran tuku ning Singapura. Belinya di Singapura dia. HP-nya entah berapa harganya, 25 juta atau 40 juta saya nggak tahu. Terus kalau takoni, terus ngono ki nikmati jenengan ki apa? Ya nikmati bangga itu. Rasane kita sing bangga pun mboten wis suwi kok. Samok. Wis ana seri yang lebih baru. Nah, saya sampaikan itu kesia-siaan. Itu namanya kesia-siaan itu. Jenengan hanya dikasih halusinasi oleh setan, lalu kemudian dikasih angan-angan kosong. Nah, Bapak Ibu, orang yang menyadari bahwa setiap langkah adalah jalan menuju kematian, mengapa harus begitu? Tapi ngoten itu yo, kan kandhane kok. Wong niku sing kula jek omong-omong niku iso kula kandhani mergo saiki wis rada tuwa. Rada tuwa, belum pensiun tapi ya. Jadi sudah agak sepuh. Jadi sudah mulai agak berkurang yang begitu-begitu itu masanya udah lewat katanya begitu. Tapi Bapak Ibu, betapa sebagian orang itu memang mengejar sesuatu yang dia buat sendiri, dia definisikan sendiri, dia banggain sendiri. Jadi sing jenenge bangga iki udan-udan tentang itu handphone ku bangga. Lho iya piye? Lah mau diganti konsep kebanggaan jenengan madhep salat nanti semaput kuwi bangga. Diganti aja nek padha kosone. Wong ku ya suwi Pak. Nunggu untuk beli handphone udan-udan itu 3 jam lebih, habis subuh itu udah antri. Anan kula. Lampu iyo, ngono kuwi diganti. Bagaimana kalau kita berdiri 3 jam untuk sholat tahajud? Oh no, diganti. Nah, itu supaya kesia-siaan ini menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah keberkahan. Nah, ini yang kedua Pak. Jadi yang pertama tadi, jangan ambil kecuali yang menjadi hak kita. Yang kedua, kurangi kesia-siaan. Pun monggo ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kurangi apapun bentuk kesia-siaan, silakan dicek dewe, ditulis dewe, diukur dewe, kesia-siaan kita itu berapa persen dalam hidup ini. Jenengan kan bisa ngitung dewe. Setiap individu kan punya catatannya sendiri, punya hitung-hitungannya dewe. Nah, jadi itu yang kedua Pak. Yang ketiga, jadi kalau bisa kita sudah menghilangkan kesia-siaan. Yang ketiga ini Bapak Ibu, malulah kepada Allah, malulah kepada Tuhan kalau kita tidak berbuat yang terbaik. Sebagian kita itu berbuat sakmat, bukan yang terbaik. Jadi wong nglakoni sesuatu itu ana sing sakmat ya sing penting rampung, ana sing terbaik. Nah, terbaik itu kan kita nggak tahu hasil akhirnya bagaimana, tetapi dilihat dari persiapannya, dilihat dari konsentrasinya, dilihat dari perhatiannya, dilihat dari seberapa besar dia mau mengorbankan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk menjaga diri kita agar kita itu nyadar, oh yo, langkah saya itu kematian.
Dengan istilahnya ono sing ngendikan beribadahlah untuk akhirat seakan-akan besok kamu mati. Itu makalah, bukan hadis. Itu artinya apa? Persiapkanlah dirimu untuk melakukan yang terbaik. Oke, kalau satu hari ini kita tidak bisa membuat 24 jam ini yang terbaik, pilih menit terbaik Bapak Ibu. Mana kita mau 24 jam ini, kasih menit yang terbaik. Mana menit yang terbaik? Nek jam terbaik kabuta sak jam. Udahlah 2 menit yang terbaik. 2 menit paling hebat antara kita dengan Allah. Udah gak usah lama-lama 2 menit, 3 menit. Sing penting kula jenengan punya satu kegiatan, satu aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah, dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada yang maha baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah itu tidak pernah mau menerima kalau harta yang tidak baik. Hasil korupsi wa usah dengan sedekah. Kula kanggo di sisi Allah. Lah kanggo. Jangan-jangan malah ada yang nyari. Kenapa ya? Jangan deh. Ini kan kalau kita pengen tahu tentang kematian, udah usah. Allah tidak menerima harta hasil menipu. Allah tidak akan menerima harta hasil yang tidak baik. Makanya kita pakai baju, kita pakai celana, kita pakai apa yang kita buat untuk ngaji, kita buat untuk ibadah, ya cari hasil yang terbaik. Dari hasil usaha kita yang baik dengan cara yang baik. Jadi ini untuk mensikapi bahwa setiap langkah kita adalah menuju kematian kita. Jadi monggo dengan pilih menit terbaik. Menit kakean, detik ya apa-apa. Detik terbaik Anda itu apa? Ada yang mengatakan detik terbaik saya adalah ketika saya sujud. Oke, lakukan aja. Perbanyak sujud, perlama sujud Anda. Gitu. Masa terbaik saya adalah ketika saya duduk diam termenung menangisi dosa. Itu lakukan. Sedina menit apa-apa. Yang penting ada masanya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjutkan aja. Pas setengah jam apa? Setengah jam di sini. Nah, tanggal Bu saya kita dulu. Mana yang dari dulu sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan banyaknya manusia yang sia-sia, adanya menggunakan waktunya sia-sia tadi, nampaknya menimpa sebagian besar manusia. Jadi sudah sama-sama tadi kebanyakan itu. Ini yang saya tanyakan adalah siapa yang menyebabkan seseorang waktunya menjadi sia-sia tadi Pak? Padahal kadang orang berpendidikan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan sia-sia itu? Iya. Silakan tanya. Betul Pak. Ya berarti kata Pak. Disampaikan Pak Basuki, saya ditanya seseorang. Jadi suami istri Pak, suami istri, kebetulan suaminya meninggal, istrinya sudah bekerja. Apakah kalau suami meninggal serta-merta hartanya akan jatuh ke tangan istrinya? Pun kan Pak. Ya.
Jadi apa sih yang melalaikan? Sebenarnya yang melalaikan itu banyak. Tapi ada satu ayat di dalam Al-Quran, ayatnya adalah rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi. Itu ada di juz 18. Jadi ini yang rata-rata membuat orang itu lalai, membuat orang itu lupa. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, surat An-Nur ayat 37. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa jadi panduan bagi kita semua. Oke. Surat An-Nur 37 saya bacakan terjemahnya ini. Mana tadi? Oke. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang bikin lalai, ya, yang bikin lalai sehingga dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa itu? Kata Allah di ayat ini adalah satu tijarah, dodol. Dodol itu nek boten hati-hati dadek lali jualan. Sebab jualan itu kan tidak ada waktu berakhir. Kan sakal itu, dodolan itu bengi ya kena, subuh ya kena, jam 4 bengi ya kena. Wong kula nek dalu-dalu lewat pasar malam usaha jam 3:30, kadang jam berapa, jam 3 wis sampe men. Dadi luwih gasik tinimbang kula oleh tangi kan. Kok gasik men kan soleh tenan to tangi gasik kok. Lah tapi ternyata Bapak Ibu itu yang membuat sebagian orang itu lalai, dodolan. Ya jualan Bapak Ibu. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis Bapak Ibu. Bisnis itu membuat orang jadi lalai. Makanya orang-orang soleh itu mereka itu tidak lalai atas apa yang mereka lakukan. Jadi ini kan apa ya? Apa yang membuat kita lalai adalah tijarah dan baik. Kalau siapa? Nah, kalau siapa? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah sebagaimana dawuh Allah, istri dan anak. Istri dan anak. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran itu, sebagian istri dan anakmu itu jadi musuh bagimu. Apa makna musuh ini? Makna musuh itu salah satunya menghalang-halangi Anda untuk berpetai. Mek ngaji dia dengar-dengi, tapi musuh begitu. Musuh. Bahasa Al-Qurannya begitu. Itu yang bikin lalai. Mau apa Pak? Duit bisa Pak. Mau masuk angin dia. Mau mah nonton TV, tak boleh telo. Timnas main. Oh, timnas main. Jadi ini yang siapa? Jadi siapa Bapak? Ingat, keluarga itu bisa menjadi fitnah. Itu kata Allah begitu. Wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Itu berapa ya? Jadi istrimu dan anakmu itu bisa jadi musuh bagimu. Apa dawuhnya Allah? Fahdharuhum. Takutlah kamu. Maksudnya kon punya kewaspadaan. Punya kewaspadaan. Berarti istrinya dimusuhi? Bukan itu maksudnya. Nah ini kan dulu ada orang mau hijrah dihalang-halangi sama istri sama anaknya. Orang mau jihad dihalang-halangi sama istri sama anaknya. Mau sedekah dihalang-halangi sama istri sama anaknya.
Pak dapat titik kok bisa takut terus, kita itu butuh ini loh, tasnya susah, maksudnya bisa takut. Jadi yang begitu-begitu itu yang membuat manusia lain. Jadi kalau siapa kurang begitu. Nah selain itu ada, tapi ini bukan Quran. Yang tadi Quran ya, istri dan anak itu Quran kan? Quran. Makanya sebagian orang itu celaka karena istrinya, celaka karena anaknya. Yang berikutnya teman, Pak. Teman. Nah, jadi konco niku nek mboten hati-hati Bapak Ibu membuat kita lalai. Membuat kita lalai. Wis nek wis ketemu konco niku wis apa. Makanya niki kita bicara fakta nggih, fakta masa lalu. Sekarang saya tidak tahu, tapi kayaknya sama, polanya sama. Ngeten, Pak. Wong nek cepat karo Gusti Allah atau cenderung sukses itu mesti konco akeh akeh. Mboten akeh konco iya, tetapi konco akeh yang bisa sampai ketemu lama itu tidak ada. Karena apa? Nek kakean konco kan ning kono ngobrol, ning kono ngobrol, ning kono ngobrol, ning kono ngobrol ono wae. Kok dolan ning Bawen ketemu kancane nganti jam 3 bengi. Sesuk meneh dolan ning ngene Semarang ngono meneh kancane, ngono meneh kancane. Itu dari dulu. Makanya Nabi niku kan ora patek seneng kongko-kongko ning ngene pos kamling, baru niku ora patek seneng. Pos kamling. Maksudnya ngobrol sing ora ketara ngono lho maksudnya. Ngobrol sing ora ketara. Nek jogo ya apa jogo. Maksud jogo bengi. Jadi Bapak Ibu yang bikin kita lalai itu kalau orang teman, teman. Bahasa ini itu teman itu kan ada dunia nyata, dunia maya. Wah ini saat ini ditambah dunia maya itu temannya hati, temannya banyak. Dan ada orang itu yang suka mementari teman. Nah ini juga bikin lalai, waktunya sia-sia. Banyak yang sia-sia karena faktor itu. Nah kalau kita udah bisa memetakan begitu, berarti kan kita harus hati-hati. Yo, berarti aku butuh piye sing tak lakoni. Nah, supaya kula jenengan bisa lebih hati-hati ya ingat Bapak Ibu, waktu Anda itu terbatas. Oke, waktu Anda itu terbatas. Oke, besok mati. Harus mati. Kula niku beberapa kali mikir. Jadi saya itu tadi jalan-jalan juga lewat di suatu tempat saya mikir iki wong wis mati tanah sami nyambane dina dibel paling pirang miliar iki yo mikir tok maksudnya nah wong saiki wis mati tak terus gawe opo iki nek terus gawe maksiat ora tambah dosa wong yo mikir ngono tok mau duwe tapi kan kula mati sing duwe sapa tugas mau apa ya tugas mau oh betul bukan itu maksudnya. Betapa orang itu kalau udah mati kan ngapain sih? Data yang selama ini dikumpulkan belum sempat menikmati, belum sempat menikmati. Sakit, nah, itu yang bikin kita lalai. Makanya untuk mengobati itu Bapak Ibu banyak-banyak membaca kisah ulama-ulama besar, sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka bersikap terhadap kehidupan. Jadi mungkin kita perlu menambahkan bacaan yang cerita-cerita begitu. Saya dulu itu sering baca, kalau longgar-longgar itu baca kitab namanya Hilyatul Awliya atau Baqatul Asliya. Nah itu kalau baca itu jadi malu sendiri. Masa ada orang setahun kok menghabiskan minyak hanya 5 kilo. Dari mangan kan sidik dulu maksudnya. Kalau panjenengan kan manganan, apa-apa makan. Ngaji mangan terus naik. Bukan kita. Iya, maksudnya kita itu kan desainnya kan tukang mangan loh maksudnya. Tukang mangan. Ini orang snack kita kok. Snack itu. Ya enggak apa-apa kan. Lebih apa-apa. Cuma orang penting maksudnya. Orang penting macam nanti kok aku mau pakai snack sesuai makan ngaji lah. Kami manganan
Ini Bapak ya. Jadi sebagian ulama itu melihat bahwa begini. Nah ini kan menjadi satu motivasi bagi kita semua bahwa ternyata kita itu banyak fasilitasnya, kita itu banyak kenikmatannya. Ngumpul dengan saya lupa karena ketemu konco sing ora tepat ku. Ojo-ojo sing ora pas. Nah, supaya menjadi penyeimbang yang golek konco sing ojo-ojo sing jadi banyak contohnya. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai kata suami yang ditinggal. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan bahwa harta seorang muslim itu sesuai dengan tuannya. Kan harta itu kan ada tuannya, ada pemilik. Dan pemiliknya itu ya satu orang. Coba ini wong berarti oleh jenenge ora wong si A duwe setengah. Pamane ya ini ada tanah 10 kali 10 kan 100 meter dimiliki 2 orang. Statusnya bukan dimiliki 2 orang, tapi 1 orang memiliki setengah dari 100. Artinya 1 orang ini merdeka sesuai dengan apa yang dia miliki. Termasuk suami istri. Tidak ada harta suami sama dengan harta istri sama dengan harta suami. Itu tidak berlaku dalam Islam. Yang ada harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Artinya kalau harta suami ini ditinggal mati, apakah dia menjadi harta istri? Ya nanti dulu dia punya anak. Kalau tidak punya anak, menjadi milik istri seberapa roh 25%. Coba anak istri ini papat berarti 25% kali 4. Bukan 25% dibagi wong papat. Nah istri ini papat pada saat matinya itu. Jadi Bapak Ibu, harta suami kalau ditinggal mati, dia menjadi harta istri 1/4 saja. Nah terus yang 3/4 kemana? Ya digulai ahli waris siapa saja. Dicek. Tidak ada otomatis. Lagi kan bandanya bojoku udah bisa. Itu dolim mengambil harta orang lain tanpa lu hartanya bojoku kok harta orang lain. Kuwi kan nalikane sing urip hartane bojomu. Saniki hartane bojomu wis ra ono, wonge mati. Kalau mati tidak punya harta, makanya tadi bolak-balik saya sampaikan mati ini bodoh nih ditinggal. Nah, ditinggal kepemilikannya dicabut. Sesudah kepemilikannya dicabut, lalu diberikan kepada istrinya 1/4. Yang 3/4 kemana? Itu kalau tidak punya anak. Kalau ternyata suaminya punya anak dengan istri sebelumnya, nah, walaupun ini hidup berdua, anak wis mapan kabeh, jebule duwe anak kalau istri sebelumnya, maka si istri tidak jadi dapat 1/4, dia dapat 1/8. Padahal wis ngarepake iki ana bocah wedok usia 20 tahun, bojone umure 70 tahun. Harapane mati bandane meh tabeh. Terus wis ngomong, sing lanang ngomong, engko banyak karo kabehnya mati. Oh nggih siap. Siap. Anakku wis tak bagi kabeh. Dadi dhewe anak to. Anak lanang wis tak bagi. Kalau mati aturannya enggak bisa. Yang istri tadi hanya dapat 1/8. Lho kok sithik men? Lah sing 78 kaya sapa? Kaya anake. Kan protes mesti, "Lho anake wis dikeki wingi." Enggak berlaku. Wingi nalikane urip wis digawe wis mentas kabeh, bondone wis ditekke kabeh, tidak berlaku. Harta suami tetap menjadi harta milik anak-anaknya 7/8. Ayo be istri ini asep kami toh. Sebab toh. Jadi artinya tidak berpindah secara otomatis, tidak bisa. Dan karena ini berlaku secara umum, jangan kudu milih koncone tanggane. Karena banyak
mana mati terus dadi badane sendiri. Kalau tahu orang ngerti ngaji, benar kalau nggak tahu tanya. Nah orang itu tanya kan karena ada pengetahuan tapi kurang banyak. Nek orang ngerti bab 12 kan malah bebas ya Pak. Kok pengen lah itu. Tahuan sampai sekali malaikat kan coba. Nah ini kan belum. Nah jadi Bapak Ibu tidak ada otomatis itu tidak ada. Otomatisnya ya sesuai dengan aturan waris yang ada. Karena masalah waris itu banyak Bapak Ibu. Kemarin itu ada yang lihat saya kemana ya waktu itu ke rumah nggak ketemu, terus nanya ya waris sama. Nah ini kan istrinya 2, anaknya 6. Terus kemudian sebelum meninggal dia sudah kasih wasiatnya pun tulisannya paling kedua. Saya jawab begini, kalau melihat kronologi ini dan itu yang saya ikuti, ulama yang saya ikuti mengatakan wasiatnya batal, sehingga harus kembali kepada hukum waris yang ada. Padahal harus diwasiati dan tanda tangan semua anaknya sebelum mati. Udah istri ada, ini ada dan seterusnya dan tanda tangan. Saya sampaikan, nek cara syariat itu batal. Nah terus pripun Pak batal ya bagi waris koyo biasa. Anaknya nakal. Jadi tidak ada otomatis pindah. Terima kasih. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang dimuliakan Allah, tadi telah dijelaskan tanda-tanda tentang bagaimana kita menghadapi hidup ini agar bisa selamat dunia dan akhirat. Dan sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga cukup panjang, namun kita biasanya mengacu pada salah satu surat yang yang sangat pendek, yaitu surat Al-Asr, di mana memang di sana disebutkan bahwa manusia sesungguhnya selalu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat untuk kebenaran dan kesehatan. Mungkin kami mohon dijelaskan lebih simpelnya untuk beramal soleh, beriman, beramal soleh, kemudian berwasiat untuk kebenaran dan kesabaran. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mengenai surat Al-Asr ya, Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan, jadi seandainya Quran surat Al-Asr itu cukup, sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Itu sudah include dalam banyak hal. Pertama bicara tentang iman. Nah, iman itu kalau diucai, ada kitab namanya Syu'abil Iman, cabang-cabang iman. Itu yang kecil aja 77 cabang iman. Ya, yang tertinggi adalah la ilaha illallah, yang paling kecil dari 77 itu adalah membuang duit dari jalan. Jadi udan-udan, ono waktu, ono kue iki kok ayu jenengan sing itu cabang iman yang ke-77. Itu cabang terakhir. Oke. Jadi orang bukan cabang meneng maksudnya. Cabangnya hanya ya tadi 77 cabang keimanan. Itu cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah, yang paling rendah. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan iman itu sendiri, itu kan menjadi pokok ya bagi kita. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mati di hatinya ada iman, dia masuk surga. Nah, ini kan kunci. Makanya orang itu rugi semua kecuali orang yang beriman.
Orang yang beriman itu yang nggak rugi. Kenapa? Karena iman ini yang akan menjadi penyelamat bagi orang tersebut. Asal mati bawa iman, pastikan mati bawa iman, dan imannya itu tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan. Makanya saya pernah menyampaikan di majelis ini, pokoknya ono mambu-mambu musyrik, terus pokoknya ono mambu-mambu tercium aromanya, walaupun kita belum lihat tangkainya, maka seyogianya kita menghindari. Karena ini kan kunci kita. Lainnya ono sing macam-macam. Wah, ini nggak sajen-sajen, itu nggak kayak ini. Kan tercium aroma, kita belum bisa memastikan, tapi aromanya wis mambu-mambu, udah tinggalin aja. Dan apa Pak? Kok ngono? Dan hati-hati. Hati-hati. Apalagi dengan ilmu yang terbatas, dengan nafsu yang tak terbatas. Nah, kita itu kan ilmunya terbatas, nafsunya ora terbatas. Wah, ini kan bahaya. Ini repot. Sehingga apa? Pola-pola kemusyrikan itu bisa nempel kepada kita karena hawa nafsu yang ada. Nah, ini kan bisa membahayakan. Makanya suatu saat ketika turun ayat alladzi na'amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, mereka lah yang aman dan mereka yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah. Ada sahabat yang berkata kepada Nabi, ya Rasul, siapa di antara kami yang iman tanpa dicampur dengan kezaliman? Tidak ada kami yang tidak dolim, kami dolim. Lalu Nabi mengatakan, oh, dolim yang dimaksud adalah musyrik. Lalu beliau membacakan surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang agung. Nah, makanya Bapak Ibu tadi kan wal asr, demi masa innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Berarti yang perlu kita pertegas adalah iman dijaga. Makanya hal-hal yang berbau kemusyrikan itu kita upaya untuk menjauh, kita upaya untuk mencari. Meskipun kadang kita bisa mencari dalil pembenarnya, tapi ibu ketoin nafsunya waktu gede semua. Semua tinggal. Itu yang dilalui nama. Wa amilus sholihat, dan amal sholih, berbuat kebajikan. Nah, kebajikan itu standarnya adalah agama loh. Soalnya kalau nek muni wong apik gitu Pak. Jadi umpamane ana wong dicekel polisi, terus diculke. Kuwi polisine apian banget. Apian polisine ngerti kula anu terus diculke. Kuwi apian, masuk apian apa? Apian menurut nafsu kita. Nah iya toh, melanggar aturan apian. Tapi kan kita suka. Makanya amilus sholihat itu standarnya adalah menurut aturan Allah, menurut aturan agama. Jadi ngamal soleh itu pertama mengikuti aturan agama itu Gusti Allah. Itu jenenge ngamal soleh. Walaupun ngomong doa seneng. Ngomong gak seneng, ngomong elek kuwi lha nopo? Pelit to. Kok pelit? Jebule dijaluki sumbangan kanggo mendem. Makan pelit Pak. Umpamanya dia hidup di lingkungan, sak RT iki sing ora mendem dhek tok. Terus sesuk ana Agustusan, Pak nyumbang Pak. Lah iki acarane apa? Lho sesuk lelekan to Pak, biasa telungkat Pak paling murah ini. Terus sampai nyumbang atau nyumbang dewi yo, mboten ah. Nek iki dasar pelit. Sengiti wong sak RT. Kan mau ngelek menurut wong sak kampung. Nek ana survei terus ditanya, menurut Anda dia orang baik enggak pelit kok. Nah, ngamal soleh dilihatnya bukan dalam perspektif publik, bukan, tapi dalam perspektif syariat agama. Jadi ini ngamal soleh. Mana jangan yang muni pengen ngamal soleh didelok aturan agamanya bagaimana, lalu kita standarkan. Oh nyambung amal soleh.
Terus yang berikutnya, ini kan tidak perlu dipanjang lebarkan karena ini panjang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi benar dan sabar itu butuh partner, Bapak Ibu. Makanya saling berwasiat. Kita benar itu tidak bisa sendiri karena kita itu potensi salah. Sehingga kita ini saling mengingatkan. Yo aja dadi wong ku gelem ngelingke ora gelem delingke. Kuwi mboten adil. Jenengan nek siap ngelingke ya siap di aja siap mengkritik tidak menerima kritik. Nek tulisannya sih apik menerima kritik, itu dikritik nesu. Berarti tulisannya orang tidak menerima kritik, siapa yang mengkritik tak contohkan ngono. Nah, nek tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, berarti dia itu menerima masukan, Pak. Orang yang tidak menerima masukan berarti orang itu rugi dalam konteks ayat yang kita baca tadi. Nah, berarti gimana, Pak? Ya orang boleh mengkritik sesuatu, mengingatkan sesuatu. Kula jenengan ojo nesu nek dhewe. Nanti dadi imam bae ojo nesu. Salah terus nesu karo makmume. Sesuk makmum sing ora cocok kalau aku rasa salane kene. Aku imam kok disalah-salahno. Padahal salah tenan umpamane. Umpamane maca salah, subhanallah. Nesu bae langsung pidato. Siapa tadi yang ngomong tentang subhanallah kok nyalah-nyalah aku? Kuwi jenenge ora siap dikritik. Salat itu kan miniatur dari kehidupan kan. Berarti kalau orang salah, walaupun itu pemimpin, salah ya salah. Deling. Tawasau bil haqqi. Wa tawasau bis sabr. Kayak tadi ya. Jadi ada perempuan yang didatangi oleh Nabi, isbiri ittaqillah, sabar Mbak, sabar. Nah ini wasiat. Makanya kita kalau takziah, sunnahnya adalah mendoakan semoga yang mati diberikan pahala, diampuni dosanya, yang hidup diberikan sabar. Nah itu tawasau bis sabr, saling berwasiat kepada kesabaran. Pas. Oke, cekap mantan atau kalau apabila menggunakan kegiatan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Ibu, kita akhiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.